Tema ibadah pada hari ini, sejenak aku menoleh, dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Perjamuan Kudus Online. Umat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat memutuskan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 yang akan dilakukan dengan siaran langsung atau live streaming lewat YouTube. Para pelayan liturgi akan hadir dan melayani di gereja tanpa umat pada 3 kali kebaktian, pukul 7 pagi, pukul 9.30, dan pukul 18 sore. Umat akan mengikutinya dari rumah masing-masing. Untuk itu, baik anggota maupun simpatisan yang ingin ikut serta dapat mengambil hosti dan air anggur di kantor tata usaha gereja. Bagi yang sudah mendaftar, silakan mengambil hosti dan anggur di tata usaha gereja. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus mendatang. Kebaktian awal tahun diadakan pada Jumat, tanggal 1 Januari 2021, pukul 9.30 pagi secara online. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan memenuhi kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Demikian Warta Lisan. Saudara-saudara, malam ini kita mengikuti ibadah online untuk bersama-sama mengakhiri tahun 2020. Sebuah tahun yang tidak mudah untuk dilewati, tahun pandemi. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan kedukaan. Banyak kisah pilu di dalamnya. Jika kita dapat mengakhiri tahun ini dengan selamat, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita. Marilah kita awali kebaktian ini dengan menyanyikan keyakinan iman kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu.
setiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara, marilah kita mulai kebaktian akhir tahun ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, marilah sejenak kita mengenang segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, baik sebagai pribadi, sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Tidak sedikit di antara kita yang merasakan kehilangan di tahun pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bagaimanakah sikap kita ketika semua itu terjadi? Ketika virus mulai menjangkit orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang sangat mahal. Apakah semua itu membuat kita makin merendahkan diri di hadapan Allah? Atau membuat kita meragukan penyertaan-Nya? Tahun ini kita dipaksa untuk mengubah cara kita bergaul dengan sesama. Ketika bersalaman dan berangkulan sangat membawa dampak yang mematikan. Kita diminta untuk menunjukkan rasa sayang dan cinta justru dengan tidak bertemu dan mengunjungi kerabat dan sahabat. Apakah di tengah pembatasan ini, kasih kita kepada sesama masih terus kita jaga dan pelihara? Ataukah situasi ini membuat kita tidak peduli pada sesama? Pada saat kita tidak dapat beribadah di gedung gereja, setiap minggu beribadah secara online di rumah, apa yang terjadi dengan hidup peribadahan kita? Apakah kita masih tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah secara teratur? Ataukah makin lama kita semakin undur? Pada saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menempa segala bidang kehidupan,
Masihkah kita berupaya hidup lurus dan tulus? Hidup jujur sekalipun tidak selalu mujur? Ataukah krisis telah mengikis idealisme kita dan membuat kita mulai menjadi sama seperti dunia? Saat orang-orang yang kita kenal mendadak pergi untuk selamanya karena terjangkit virus yang mematikan, ketika kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, ketika banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita peduli, berbela rasa, dan berusaha menolong semampu kita? Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuliku, kadang-kadang membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kami saat menghadapi situasi luar biasa yang di luar bayangan kami, yang mengguncang sendi-sendi kehidupan kami. Ketika kami melihat kembali segala yang telah kami perbuat sepanjang tahun ini, kami sadar bahwa kami bukanlah orang yang baik dan layak di hadapan-Mu. Namun demikian, Engkau memampukan kami untuk bisa bertahan hidup sampai hari ini. Menikmati nafas kehidupan. Walau kadang-kadang hari-hari kami terasa berat dan melelahkan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang nyata di sepanjang tahun ini. Begitu besar kasih setia-Mu ya Allah. Bersama-Mu kami dapat melanjutkan perjalanan di tahun yang baru besok. Dengan penuh syukur dan penuh iman. Karena penyertaan-Mu tidak akan berkesudahan di setiap musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik dengan
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami ada di penghujung tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kalau kami ada sampai pada saat ini, itu bukan karena kami punya banyak fasilitas, bukan karena kami kuat dan kami hebat, tapi kalau kami bisa ada sampai di akhir tahun ini, segala sesuatu semata-mata karena anugerah dan perkenaan Tuhan atas kami. Oleh sebab itu ya Bapa, sebelum kami meninggalkan tahun ini, kami mau terus-menerus ada di dalam ketenangan, kepastian, dan keyakinan iman. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman yang kami terima menjadi bagian yang utama, yang utuh dan penting dalam perjalanan hidup, agar pada akhirnya kami terus-menerus menjaga keterhubungan kami dengan Tuhan melalui firman yang kami terima. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami di tengah-tengah berbagai konteks pergumulan kami masing-masing, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada waktunya nanti boleh senantiasa menopang dan meneguhkan kami, lalu mengarahkan kami semata-mata hanya kepada Tuhan. Dalam cara itu, kami dimampukan untuk terus melanjutkan hidup di dalam kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud. Ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku,
sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari penuturan Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8, kita baca ayat 12 sampai 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Begitulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang dengan sukacita dan tekad yang kuat mewujud nyatakan kebenaran firman dalam menjalani hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya rasa semua orang sepakat bahwa 2020 adalah tahun yang teramat berat. Bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi pada tahun pandemi ini, dia menghantam seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada satupun yang dapat melarikan diri dari serangan pandemi COVID-19 dengan setiap dampak yang diberikan. Saya rasa kita semua sepakat bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Tahun yang penuh dengan perjuangan bukan hanya secara pribadi, tapi sebagai persekutuan, sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, bahkan dalam bagian dari komunitas manusia di seluruh dunia. Saya rasa kita semua sepakat bahwa tahun 2020 membawa kepada kita persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi. Dan saya juga merasa bahwa kita semua pada awalnya tidak terlalu siap untuk menghadapi apa yang kita alami di tahun 2020. Boleh jadi pada waktu kita mulai memasuki tahun 2020 banyak orang memprediksi macam-macam hal. Banyak orang juga mengatakan tahun ini akan menjadi tahun yang sulit dengan berbagai macam tantangan yang ada di dalamnya. Tapi tidak seorang pun yang dapat memprediksi bahwa COVID-19 akan menjadi bagian yang begitu menakutkan. Bahkan tahun ini ia mengubah wajah dunia. Ia mengubah wajah gereja. Ia mengubah tradisi. Bersalaman, berpelukan, kadangkala menjadi yang selalu menjadi bagian untuk menyatakan cinta kasih, sekarang malah menjadi ancaman yang mematikan. Sebagaimana dalam liturgi kita tadi kita menemukan
Bagian yang menyatakan bahwa tidak berjumpa justru menjadi bentuk cinta kasih kita kepada orang-orang dalam situasi ini. Karena itu ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sampai pada hari terakhir di tahun 2020, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya memandang tahun ini. Persoalannya adalah apa yang kita dapatkan sepanjang kita menjalani tahun 2020. Apakah kita hanya mendapatkan penderitaan? Apakah kita hanya mendapatkan perjuangan tanpa akhir? Apakah kita hanya mengalami kedukaan? Apakah kita bergumul sepanjang waktu? Oleh karena itu setiap kali orang akan mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru, maka paling tidak orang melakukan beberapa hal. Setidak-tidaknya orang akan melakukan apa yang kita sebut dengan refleksi, bahkan reintrospeksi atau retrospeksi. Orang akan melakukan refleksi dan retrospeksi, melihat ke dalam dirinya, melihat sepanjang jalan yang telah ia lalui, hal-hal apa saja yang telah ia alami, bagaimana ia dapat menyusuri hal-hal itu sampai pada hari ini. Lalu yang kedua, orang pun mulai melakukan semacam evaluasi untuk melihat apa yang perlu ia perbaiki, hal-hal apa yang perlu ia lepaskan, hal-hal apa yang perlu ia tingkatkan. Supaya pada tahap yang ketiga, ketika orang melakukan reorientasi, maka perjalanan hidup pada waktu ke depan jauh menjadi lebih baik. Atau bagi beberapa orang, polanya adalah aksi, refleksi, dan kemudian menimbulkan aksi yang baru. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan tantangan perjalanan hidup kita pada tahun yang tidak mudah ini, kita bersama-sama merenungkan tema tentang sejenak aku menoleh. Sebuah tema yang diambil dari syair lagu yang tadi kita nyanyikan, mau menolong kita untuk melihat bahwa perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini yang membuat kita bergumul, kadangkala membuat kita harus menoleh untuk melihat apa-apa yang telah kita alami pada waktu-waktu yang lampau. Tapi sejenak aku menoleh juga adalah sebuah hal yang menolong kita melihat bagaimana karya-karya Tuhan di tengah-tengah perjalanan kita yang baru saja kita lewati. Oleh sebab itu bacaan kita dari Injil Yohanes dan juga bacaan dari Raja-Raja yang tadi kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 menjadi dua bagian bacaan yang mau melengkapi kita dalam mana kita merenungkan hal dan perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Kita dapat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita dapat melihat setiap hal-hal positif di sepanjang tahun yang berat ini. Hanya ketika saudara dan saya memiliki hikmat dan terang yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu bacaan 1 Raja-Raja mengisahkan tentang bagaimana Salomo dalam segala kemungkinan terbaiknya. Dia bisa meminta hal-hal yang mungkin diingini oleh banyak orang pada waktu itu. Jabatan, kekuasaan, penghormatan, harta kekayaan, dan sebagainya. Tapi menarik teks kita menuturkan bahwa ia meminta hikmat dari Tuhan. Dan justru ketika ia meminta hikmat, Tuhan menambahkan segala sesuatu kepadanya yang tidak ia minta. Kita semua percaya bahwa sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka ketika orang hidup dalam hikmat Tuhan, maka ia terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Alkitab menaruh pada dua sisi yang berseberangan antara orang berhikmat dan orang bodoh, maka orang bodoh tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Orang bodoh tidak punya kaitan dengan logis matematik. Orang bodoh tidak punya kaitan dengan dia kurang pintar atau cerdas secara ilmu pengetahuan. Bukan. Tapi Alkitab selalu menaruh orang bodoh di dalam sebuah situasi di mana mereka jauh dari Tuhan. Dan orang berhikmat pun demikian ditaruh bukan dalam kapasitas bahwa orang itu cerdas secara intelektual. Bahwa orang itu pintar berbicara dan dia punya seutuh pengetahuan yang dapat membuatnya terlihat seperti orang-orang yang cakap. Tapi Alkitab juga menaruh orang-orang berhikmat dalam kapasitas, dalam bagaimana mereka dekat dengan Tuhan. Dan mereka punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika Salomo meminta hikmat Tuhan, maka kita dapat melihat dengan terang dan jelas bahwa tentu ia punya relasi yang baik dengan Tuhan.
Oleh karena itu, karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan, dia tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia tahu persis apa yang terbaik baginya dari sudut pandang Tuhan. Maka demikianlah ketika ia meminta hikmat, Tuhan mengaruniakan hal yang tidak ia minta. Kekayaan, kehormatan, dan hal-hal yang dicari oleh manusia pada umumnya. Bagian yang kedua dari bacaan Injil menjelaskan tentang bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa ia adalah terang dunia. Dalam bacaan tadi kita temukan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ibu, bapak, dan saudara, semua orang sepakat bahwa di dalam terang kita dapat melihat banyak hal. Di dalam terang kita punya kemungkinan besar untuk tidak salah arah. Di dalam terang kita dimampukan untuk melakukan banyak sekali persoalan. Tapi di dalam kegelapan orang sangat terbatas. Di dalam kegelapan orang berjalan dalam ketakutan. Dalam kegelapan orang tidak dapat melihat apa-apa. Orang hidup dalam kekelaman. Ketika Yesus berbicara tentang akulah terang dunia, maka bagi Injil Yohanes, dunia adalah tempat yang menakutkan. Dunia adalah tempat di mana kekuatan-kekuatan jahat berkecamuk. Dunia adalah tempat di mana mara bahaya senantiasa menjadi bagian yang dapat saja menghancurkan kehidupan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Karena itu ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, ia membawa ke dalam kegelapan, dalam ketakutan, dalam mara bahaya dan pergumulan itu seberkas cahaya supaya orang-orang yang percaya kepadanya punya arah yang jelas. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya sekalipun menjalani hidup dalam kekalutan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam penderitaan, mereka tetap mampu menemukan makna. Mereka mampu memahami bagaimana cara Tuhan menuntun mereka. Mereka mampu mengerti berkat apa yang Tuhan taruh di setiap perjalanan hidup yang penuh dengan kesukaran dan penderitaan itu. Di dalam terang yang Tuhan hadirkan, saudara dan saya punya hikmat untuk menakar berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup. Karena itu ketika tema kita berkata sejenak aku menoleh, maka tindakan menoleh memberikan kepada kita sekaligus dua hal. Yang memberikan kepada kita dimensi masa kini, saat ini, saat kita berpijak. Tapi pada saat yang sama dia juga menghadirkan kepada kita dimensi masa lalu yang baru saja kita lewati. Tentang apa yang telah kita alami, bagaimana kita menjalani dan melaluinya. Ketika sejenak aku menoleh itu, saudara dan saya jalani di dalam hikmat dan terang Tuhan. Maka kita tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Dan kita dapat menjamin bagaimana hidup kita kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara ketika kita bicara tentang menoleh. Kita bicara di dalam menoleh dalam hikmat dan terang Tuhan. Maka kita punya sebuah gambaran tentang bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam dan bersama dengan Tuhan. Berikut ini ada sebuah video yang telah dipersiapkan untuk menolong kita memahami persisnya tema kita dalam terang bacaan-bacaan kita pada hari ini. Tentang bagaimana pergumulan dihadapi oleh banyak orang. Tapi kemudian mereka menemukan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah tahun yang berat. ...2020 jadi tahun yang luar biasa. Pandemi ini memberikan dampak yang signifikan bagi industri pariwisata tempat saya bekerja. Dan karena itu juga saya harus kehilangan pekerjaan di tahun ini. Sejak terjadi pandemi, usaha tour and travel langsung berhenti. Tidak ada pendapatan. Sebagian customer meminta pengembalian uang tiketnya. Sedangkan pihak penerbangan hanya bisa memberikan penjadwalan ulang. Tahun 2020 adalah tahun yang menantang karena saya kehilangan suami yang tersayang. Biasanya masalah dihadapi bersama suami. Tetapi sekarang saya sendiri. Pergumulan saya sebagai tenaga kesehatan di masa pandemi ini adalah rasa ketakutan karena banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal. Kami harus merawat dan melayani pasien-pasien terinfeksi virus corona dengan memakai APD yang berlapis-lapis sehingga kami merasa kelelahan, dehidrasi, dan kesulitan untuk bernapas. Sebagai pendeta senior dan emeritus di GKI Samanhudi, saya mempunyai kerinduan untuk boleh beribadah bersama. Tapi
sampai saat ini tidak terpenuhi. Pada waktu lockdown, kami sangat bingung memikirkan bagaimana dengan teman-teman lain yang sudah lanjut usia. Sebagai seorang guru, saya cukup syok dengan keadaan ini dan tidak siap untuk memberikan materi pembelajaran secara online karena sangat berbeda. Saya ibu 3 orang anak. Sekolah online menjadi pergumulan terbesar di masa pandemi ini. Tak jarang saya menjadi tidak sabar, marah, putus asa, bahkan merasa gagal. 2020 itu tahun tersulit karena adanya pandemi COVID-19, jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Lalu adanya pembatalan ujian sekolah dan UN SMP, dan adanya pembelajaran jarak jauh yang pada awalnya cukup menyulitkan untuk saya. Dan yang terakhir adalah saya juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Saya sedih karena saya tidak bisa pergi ke mall dan bermain bersama teman di sekolah. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Masih dapat merayakan Natal dan Tahun Baru walaupun melalui online. Masih diizinkan untuk melewati tahun 2020. Kiranya di tahun 2021 pandemi segera berlalu. Tahun ini kita harus bersyukur karena kesehatan yang diberikan. Dan dengan teknologi, kita dapat berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan diri. Bersyukur pada Tuhan karena kita diberi wadah baru untuk dapat bersekutu yang diberi nama Erlensia. Saya senang karena saya dibantu mama papa belajar online di rumah selama pandemi ini. Saya beserta keluarga masih diberi kesehatan oleh Allah. Lalu juga saya masih ditantang untuk bisa belajar dengan lebih giat lagi selama PJJ. Dan yang terakhir adalah orang tua saya bisa membuka peluang bisnis yang lebih baik dari peluang bisnis sebelumnya. Bersyukur Tuhan kasih jalan usaha lainnya, walaupun hasilnya belum menutupi biaya tetap bulanan, meski sudah berhemat. Bersyukur juga Tuhan kasih kesehatan di tahun pergumulan ini. Saya bersyukur belajar untuk lebih memahami kondisi siswa ketika mereka belajar di rumahnya dan membuat saya lebih kreatif dan juga mencari solusi yang lebih baik untuk mereka. Prinsip hidup saya agar saya boleh tetap bermanfaat, berguna, maka melalui belajar, melalui pemahaman-pemahaman yang ada, saya bisa membuat doa pagi untuk ditayangkan, untuk dapat memimpin doa pagi secara virtual. Yang bisa saya syukuri adalah karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan penyertaan dan kesehatan buat saya dan keluarga saya. Tapi seiring dengan pergumulan pekerjaan saya pun, saya juga bisa mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang baru. Pandemi ini mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan bergantung pada Tuhan. Belajar tulus, ikhlas, dan kreatif dalam panggilan sebagai seorang ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap ibu dan orang tua di sini. Semangat! Itulah yang saya maksudkan dengan sejenak aku menoleh. Pada saat kita menoleh, kita berdiri pada masa kini untuk melihat apa yang telah kita lalui pada masa lalu. Boleh jadi saudara dan saya mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh saudara kita dalam rekaman video tadi. Bahkan ada hal-hal yang mungkin melampaui apa yang terjadi. Ada yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi karena kematian. Baik karena situasi COVID tetapi juga karena hal-hal yang lain. Ada yang berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam hal usaha. Bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha yang baru dibangun. Banyak dari umat dan banyak dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga diperhadapkan dengan situasi ekonomi rumah tangga yang tidak mudah. Anak-anak berhadapan dengan proses belajar jarak jauh yang tidak mudah. Belum lagi kita diperhadapkan pada situasi di mana kebutuhan demi kebutuhan terus hadir dan tidak pernah putus. Di tengah-tengah situasi yang ada kita juga harus terpisah karena jarak. Kita tidak lagi bisa ada di dalam suasana dan situasi yang berdekatan karena kita harus menjaga jarak dengan orang lain demi menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri. Mungkin pada saat ini ada dari saudara kita yang merayakan persiapan dan memasuki tahun baru di ranjang-ranjang rumah sakit karena berbagai macam sakit penyakit termasuk virus COVID-19. Ada banyak dari orang-orang yang mungkin mengakhiri tahun ini dengan air mata, dengan kesedihan, dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang boleh jadi tidak dapat dipahami oleh sebagian kita.
Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiri pada masa kini dan kita menoleh sejenak, kita diajak untuk melihat apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Dan pada saat yang sama, kita belajar untuk melihat rahmat Tuhan di dalam segala sesuatu. Kalau sepanjang tahun 2020, kita hidup di tengah-tengah trauma yang luar biasa, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah persekutuan komunal umat manusia, maka di dalam trauma itu kita mau belajar untuk merengkuh rahmat Tuhan. Seorang teolog terkenal, Serena Jones, dia menuliskan buku yang sangat menguatkan, Trauma and Grace. Dia mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami trauma. Dan trauma itu bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan komunal persekutuan. Tapi yang paling luar biasa adalah bahwa di dalam trauma itu ada rahmat. Jones mengatakan setiap orang butuh pertolongan dan pertolongan terbaik datang dari Tuhan. Tugas kita adalah mengambil rahmat Tuhan di tengah-tengah trauma, penderitaan, luka yang kita hadapi. Supaya kita tidak berakhir dalam keterpurukan akibat trauma itu. Tapi kita berakhir di dalam ungkapan syukur. Karena kita mampu mengambil berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang tidak mudah. Di dalam terang Tuhan, dalam tuntunan hikmat Tuhan, saudara dan saya diajak untuk menghidupi masa ini, masa kini, bukan masa lalu. Kita diajak untuk melihat hari ini dan kemudian menyiapkan masa depan yang lebih baik. Masa lalu, 2020 yang kita lalui hanyalah pada akhirnya menjadi sebuah kenangan yang tidak mungkin kita tolak. Kita menerimanya sebagai sebuah bagian pengalaman iman. Kita menerimanya sebagai sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk kita lalui bersama. Tapi bersamaan dengan itu sebagaimana yang tadi disebutkan, ada banyak berkat Tuhan yang dapat kita terima. Saudara-saudara dapat menyebutkan berkat Tuhan masing-masing dalam konteks pergumulan saudara. Dan pada titik itu, pada akhirnya kita tahu bahwa rahmat dan anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Benarlah ketika Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tema kita sejenak aku menoleh. Artinya kalau menoleh jangan lama-lama, sejenak saja. Sebab kalau kelamaan menoleh, saudara tidak mampu melangkah ke depan. Ibarat kita sedang membawa mobil, maka menoleh adalah tindakan sekali-kali kita melihat kaca spion. Itulah mengapa kaca spion dibuat kecil untuk lihat ke belakang. Tapi tujuan kita tentu bukan ke belakang. Tujuan kita adalah di depan. Maka ketika kita mengintip sejenak ke belakang, hanya untuk melihat sampai sejauh mana kita telah berjalan, dan melihat berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami. Bersamaan dengan itu, kita diteguhkan untuk terus melangkah, melihat tahun-tahun dan hari-hari yang Tuhan masih akan rahmati bagi saudara dan saya. Kalau kita bertanya, ke depan nanti bagaimana ya? Kapan virus corona akan berakhir? Kapan pergumulan-pergumulan kita berakhir? Bukankah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan rutin kita ketika kita akan mengakhiri tahun yang sementara kita lalui? Bukankah sepanjang tahun yang begini sulit, saudara dan saya masih dapat melihat dan merasakan karya Tuhan? Bukankah ketika kita sejenak menoleh dan kita melihat bahwa tahun ini tahun yang begitu berat bagi setiap kita, tapi toh kasih sayang Tuhan masih dapat kita rasakan. Itu menjadi jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Itu menjadi sebuah bekal yang pada akhirnya menolong kita melangkah memasuki tahun 2021 yang semua kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Para pakar mengatakan pandemik ini membuat kita seperti hidup di dalam kabut, walking in the fog. Tapi sekalipun di dalam kabut, rahmat Tuhan tidak akan pernah terbatas hanya karena kabut dan penderitaan hidup kita. Mari berbekal firman Tuhan pada hari ini, dalam terang Tuhan, dalam hikmat Tuhan, yang menuntun kita untuk terus melangkah menggapai hari-hari yang Tuhan rahmati bagi kita. Selamat terus berjuang, selamat mengakhiri tahun ini di dalam rasa syukur dan terima kasih, dan tetap teguh bersama dengan Tuhan untuk melangkah dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan kami menerima betapa tahun ini adalah tahun yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 memberi dampak yang begitu luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan. Tahun ini banyak dari kami mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai karena kematian. Baik karena COVID-19, tapi juga karena sebab-sebab yang lain. Tahun ini banyak dari kami yang bergumul dengan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang usahanya harus selesai. Ada banyak orang yang berjuang dengan begitu luar biasa untuk menghidupi ekonomi rumah tangga. Tahun ini banyak sekali anak-anak yang berjuang di tengah-tengah pendidikan jarak jauh karena situasi yang tidak memungkinkan. Ada banyak kerinduan untuk berjumpa tertahankan sebab berjumpa dapat saja menjadi ancaman. Tahun ini kami berhadapan dengan gedung-gedung gereja yang kosong. Persekutuan umat tidak dapat lagi dilakukan karena situasi dan kondisi. Ada juga macam-macam tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Tapi di balik semua tantangan dan kesulitan, penderitaan, dan perjalanan hidup yang tidak mudah, kami bersyukur karena kami masih dimampukan Tuhan untuk melihat rahmat-Mu. Di tengah-tengah situasi krisis, kasih sayang dan berkat Tuhan muncul dalam berbagai bentuk. Kreativitas, semangat, kerja keras, bahkan hal-hal yang tak dapat kami hitung justru hadir di tengah-tengah masa yang sukar. Kalau kami dapat bertahan sampai pada hari ini, manakala kami akan melepaskan tahun ini dan masuk pada tahun yang baru, kami hanya dapat mengatakan, kalau bukan Tuhan, kami tidak akan mampu menyelesaikannya. Terima kasih banyak, dan biarlah lewat firman Tuhan yang boleh kami terima, terang-Mu menuntun kami di tengah-tengah kekalutan pergumulan. Terang-Mu senantiasa hadir atas kami dan meyakinkan kami bahwa jalan yang kami tempuh bersama dengan Tuhan adalah jalan yang aman. Dan biarlah bersama-sama dalam hikmat yang Engkau karuniakan bagi kami dimampukan untuk melihat jauh ke depan. Kami tidak terbatas oleh berbagai macam analisa yang ada di sekitar kami, tapi kami melihat jauh menembusi segala sesuatu, karena kami tahu bahwa Tuhan telah merancang perjalanan hidup kami dalam rancangan-Mu yang baik. Oleh sebab itu kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk tahun yang keras ini, tahun yang membuat kami berjuang dan bergumul dengan begitu luar biasa. Kami berterima kasih padamu ya Tuhan, sudah tuntun kami sampai di tapal batas akhir kami. Dan kami siap bersama dengan Tuhan menyambut tahun yang baru dalam satu keyakinan dan pengharapan iman, bahwa kalau Tuhan telah menuntun kami pada waktu-waktu yang lampau, maka Engkau adalah Allah yang juga menuntun kami di masa depan. Kami menyandarkan seluruh ketakutan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan, kami ditopang dan kami dimampukan, kami menjadi berani untuk melangkah memasuki tahun yang baru dengan siap tantangan dan pergumulan.
Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah kami alami di sepanjang tahun ini. Kami bawa semua doa dan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai dengan hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan di dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa membawa persembahan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dan hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam, karena kami menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberikan begitu banyak berkat kepada kami. Dan terlebih lagi ajarkan kami ya Tuhan untuk mampu dan bisa mempersembahkan diri kami seutuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020 dengan berbagai peristiwa manis dan pahit yang mewarnainya. Marilah kita akhiri tahun ini dengan rasa syukur, bukan dengan penyesalan dan kesedihan yang berkepanjangan. Tuhan telah memproses diri kita lewat semua yang telah terjadi. Kiranya semua yang kita alami tahun ini membuat kita semakin bijaksana dalam menjalani tahun yang baru. Apa yang akan terjadi di depan masih menjadi misteri bagi kita.
bagai ujung jalan yang tersembunyi. Namun percayalah bahwa tangan Tuhan membimbing saudara melewati semua yang akan terjadi di depan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersanksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahaya apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini ku selalu kanak-kanak yang lemah. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang gelap, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat di dalam perjuanganmu. Sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu, kini dan selamanya. Haleluya, haleluya.
Salam sejahtera, umat Tuhan yang mengikuti kebaktian Minggu GKI Samanhudi melalui siaran radio maupun YouTube channel RPK FM. Pada tanggal 3 Januari akan diadakan kebaktian Minggu dengan perjamuan kudus yang disiarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Samanhudi. Saudara-saudara dapat ikut serta dalam perjamuan ini lewat siaran radio pukul 7 pagi maupun lewat YouTube channel RPK pada pukul 7, 9.30 dan juga pukul 6 sore. Untuk ikut serta dalam perjamuan kudus online ini, siapkanlah roti dan air anggur di rumah masing-masing sebelum kebaktian dimulai. Jika tidak ada roti, saudara dapat menggunakan bahan sejenis seperti nasi. Begitu pula air anggur dapat digantikan dengan air teh. Siapkan makanan dan minuman itu dalam sebuah nampan dan letakkan di depan saudara. Pada waktunya, kita akan makan dan minum bersama-sama. Terlebih penting lagi, persiapkanlah diri saudara sebelum mengikuti perjamuan ini. Kiranya perjamuan kudus awal tahun nanti dapat memperbaharui tekad dan semangat kita untuk terus berpengharapan di tengah pandemi, membuat kita yakin bahwa kasih dan rahmat Allah akan memampukan kita untuk terus melangkah dengan iman. We satisfy your soul thirst